Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa admish 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang qiraat atau bacaan Quran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai muqaddimah, perlu kita ketahui bahwa bacaan Quran yang diajarkan oleh Nabi itu ada 7 logat. Karena orang Arab itu logatnya beraneka ragam. Rasulullah itu asalnya orang Makkah, orang Quraisy, kemudian pindah ke Madinah. Nah, bisa saja antara Makkah dengan Madinah itu logatnya sedikit berbeda. Karena jarak perjalanan antara Makkah dengan Madinah itu ditempuh dengan perjalanan mobil sekarang ini sekitar 4 jam atau 5 jam. Nah, maka bayangkan seandainya panjenengan dari Solo sini ke timur atau ke barat 4 jam atau 5 jam, apakah kira-kira logatnya sama atau sudah berubah kan? Daerah ke barat ada yang bahasanya Ngapak, ke timur bahasanya Jawa Timur, berbeda. Nah, maka bahasa Arab juga begitu. Nah, karena itulah Rasulullah mengajarkan bacaan Quran dengan 7 logat. Dari 7 logat ini kemudian berkembang ilmunya sehingga sekarang ini muncul namanya qiraah asyrah mutawatirah, 10 bacaan Quran yang mutawatir. 10 bacaan Quran ini sumbernya dari 7 logat yang beraneka ragam tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya, supaya tergambar bagaimana bacaan Quran yang beraneka ragam tapi semuanya sumbernya dari Nabi SAW. Yaitu babun wa min surati Hudin, dari surat Hud ada yang berbeda ayatnya dari biasanya yang kita baca. Hadis 2931 dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW karena adalah yaqra'uha, membaca surat Hud, innahu amila ghaira salih. Nah, biasanya kita membaca innahu amalun. Jadi mimnya biasanya di fathah, di sini di kasrah. Lamnya biasanya di tanwin dhammah, di sini di fathah. Ghaira biasanya dibaca ghairu. Ya. Terjemahnya sedikit berubah. Innahu, sesungguhnya dia, Kan'an anaknya Nabi Nuh, amila, dia telah beramal ghaira salih, amal yang tidak soleh. Kalau dibaca innahu amalun, sesungguhnya dia, Kan'an itu, amalun, amalannya adalah amal yang ghairu salih, tidak soleh, yaitu dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini bicara tentang Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian juga hadis 2932 dari Ummi Salamah lagi radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, innahu amila ghaira salih. Nah, dua-duanya adalah qiraah mutawatirah sehingga boleh panjenengan pilih di antara dua bacaan ini, semuanya benar. Kadang-kadang membaca innahu amila, kadang-kadang membaca innahu amalun, enggak apa-apa. Yang penting kalau amalun maka ghairu. Jangan salah ya, kalau amila berarti ghaira. Kalau kita gabungkan dua bacaan, yang amila diganti amalun, yang ghaira tetap ghaira, nggak boleh Pak. Karena menggabungkan dua bacaan yang berbeda itu syaratnya harus tidak mengubah susunan kalimat bahasa Arab yang benar. Nah, sesuai susunan bahasa Arab yang benar, kalau amalun ya ghairu, kalau amila ghaira. Nah, maka tidak boleh digabungkan dua qiraat sementara merusak susunan bahasa yang benar. Berikutnya babun wa min suratil kahfi, dari surat Al-Kahfi ada perbedaan apa? Hadis 2933 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membaca qad balaghta min ladunni udhra,
sungguh-sungguh engkau telah sampai dari hadapanku akan uzur. Ini perkataan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Surat Al-Kahfi ayat 76. Nah, dibaca oleh Nabi musaqqalah dengan tasqil. Tasqil itu tasydid. Nah, maka ladunni, ini nunnya ditasydid. Memang ada bacaan yang lain, ada Pak. Ada yang membaca dengan takhfif, yaitu tanpa tasydid. Berarti bacaannya gimana? Milladuni. Nah, dua-duanya bacaan yang mutawatir. Kita pilih tasydid boleh, pilih takhfif boleh. Ada lagi satu bacaan, dalnya disukun, millad. Tapi ketika membaca d, nah itu bibirnya seolah-olah membaca dhamma. Millad, lad, milladni, ladni, ladni. Itu namanya bacaan ismam. Nah, berarti ada 3 bacaan. Bacaan yang pertama tasqil atau tasydid, ladunni. Bacaan yang kedua takhfif, laduni. Bacaan yang ketiga ladni, ya, disukun tapi dengan bawah mencucu begitu, karena itu adalah bacaan ismam. Kemudian di sini sanadnya memang dhaif ya, ada rawi bernama Abul Jariyah, tetapi ini dari sisi riwayat qiraat sahih ya, karena apa? Riwayatnya mutawatir dari jalur yang lain. Demikian juga hadis 2934 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu lagi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fi ainin hami'ah, seperti yang biasa kita baca ya, surat Al-Kahfi ayat 86, pada mata air yang panas, apa hami'ah itu yang busuk. Nah, boleh juga dibaca yang lain. Bacaannya apa? Nah, di sini saya tulis di bawahnya, Pak. Boleh juga selain dibaca hami'ah, juga boleh dibaca hamiyah. Kalau hamiyah itu artinya panas. Dari 10 qiraat itu lebih banyak yang membaca hamiyah daripada yang membaca hami'ah. Nah, kenapa kita orang Indonesia membacanya hami'ah? Karena kita mengikuti riwayat Hafiz. Jadi bacaan Quran kita, bacaan Quran apa? Riwayat Hafiz dari Asim. Itu kalau ditanya orang ya, "Kowe moncone Quran riwayat sopo?" Nah, itu jawabannya nih, riwayat Hafiz dari Asim. Riwayat Hafiz dari Asim ini termasuk salah satu dari 10 qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah nanti saya praktekkan ya. Saya akan membaca pada salat Isya surat Al-Kahfi, tapi dengan bacaan hamiyah, bukan dengan bacaan hami'ah. Ini kisahnya Dzulqarnain ketika berjalan ke arah barat, kemudian melihat ada mata air yang panas atau yang busuk. Kemudian kata Imam Tirmidzi, yang sahih ini bukan bacaan Nabi, tapi ini bacaannya Ibnu Abbas. Tetapi Ibnu Abbas pun pasti ngambilnya juga dari Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Apa buktinya bahwasanya ini bacaan Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas dan Amr bin As berselisih pendapat tentang ayat ini. Akhirnya mereka lapor kepada Ka'bul Ahbar masalah ini. Seandainya dia punya riwayat dari Nabi, tidak mungkin dia lapornya kepada Ka'bul Ahbar, karena Ka'bul Ahbar ini manusia biasa, bukan Nabi dia. Ka'bul Ahbar ini adalah seorang mantan pendeta Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, kadang-kadang ditanya oleh Ibnu Abbas, di dalam kitabku itu ada bacaan ainin hamiyah. Di dalam kitabmu ada enggak ceritanya Dzulqarnain? Oh, ada. Di dalam kitabmu, kitab Taurat yang dulu kamu baca, apa tentang kisahnya Nabi Khadir dengan Nabi Musa? Sama juga hamiyah. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ditanya karena untuk mengkelokkan antara bacaan Quran dengan bacaan Taurat yang sama-sama bercerita tentang kisah Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Berikutnya babun wa min suratir Rum, dari surat Ar-Rum. Apakah ada perbedaan? Hadis 2935 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala datang hari perang Badar. Perang Badar ini tahun 2 Hijriah.
telah menanglah orang-orang Romawi terhadap orang-orang Persia. Lalu hal itu menggembirakan kepada orang-orang beriman, maka turunlah ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim tidak ada yang tahu artinya selain Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kenapa disebutkan dalam Quran kalau tidak ada yang tahu artinya selain Allah? Tujuannya untuk menantang orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, kamu tidak percaya Quran ini kalam Allah, kamu tuduh Muhammad yang buat. Huruf-hurufnya sama dengan huruf yang kamu pakai, ada alif, ada lam, ada mim. Nah sekarang kamu buat dengan huruf-huruf yang sama, yang setingkat dengan Quran, dan mereka ditantang sampai hari ini nggak bisa meladeni tantangan ini, yaitu untuk membuat satu surat saja yang sama dengan Quran nggak bisa, apalagi satu Quran tambah nggak bisa lagi. Satu surat nggak bisa, 10 surat nggak bisa, satu Quran nggak bisa. Jadi awalnya ditantang satu Quran, kemudian diturunkan tantangannya jadi 10 surat, diturunkan tantangannya satu surat yang paling pendek lah 3 ayat ya. Nah tetap nggak bisa mereka membuat tandingannya Quran. Nah di sini bacaannya adalah Ghulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan, sampai pada kalam Allah yafrahul mu'minun, orang-orang beriman dengan sebab kemenangan orang-orang Romawi. Fafarihal mu'minun, maka bahagialah orang-orang beriman biduhuri Rum, dengan menangnya orang Romawi ala Faris, terhadap orang-orang Persia. Muncul pertanyaan, kenapa orang beriman bahagia ketika Romawi itu menang? Padahal kan Romawi orang kafir. Nah, farihah, gembiranya orang beriman, li'anna Rum ahlu kitab wal muslimun ahlu kitabin aidan. Karena sama-sama ahli kitabnya, Pak. Orang-orang beriman itu ahli kitab, yaitu punya kitab Quran, kitab suci. Sementara orang Romawi ini juga orang-orang yang punya kitab suci, tapi gara-gara mereka tidak ikuti Quran, maka menjadi apa? Kafir. Semestinya mereka itu mengikuti isi kitab suci mereka yang menyuruh mereka untuk iman kepada Al-Quran. Nah, ada pun orang-orang Persia ini, mereka bukan orang-orang yang punya kitab. Sehingga maksudnya orang-orang beriman bahagia, kenapa? Karena ada pertempuran antara non kitab dengan yang punya kitab, ternyata menang yang punya kitab. Berarti kita nanti orang Islam juga akan menang terhadap kalian, wahai orang-orang Makkah kafir Quraisy. Karena kalian tidak punya kitab, kami punya kitab. Itu maksudnya. Jadi bahagianya karena apa? Sama atau mirip dengan Romawi. Kemudian yuqra'u, ayat ini dibaca juga dengan bacaan ghalabat, bukan ghulibat. Kalau ghalabat artinya menang. Ghalabatir Rum, orang Romawi, ghulibatir Rum. Kalau ghalabat artinya menang orang Romawi itu. Kalau ghulibatir Rum, dikalahkan oleh orang-orang Romawi itu. Nah, coba kita lihat ayatnya ya, supaya lebih jelas dan terang dalam surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum, Romawi kalah fi adnal ardi, pada tanah yang paling dekat. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, tetapi mereka akan menang setelah mereka dikalahkan itu. Jadi asalnya Romawi kalah, yang menang Persia, tapi akhirnya sayaghlibun, mereka akan menang Romawi itu. Nah, pada waktu mereka menang, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah, maka orang-orang beriman bahagia dengan sebab pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada bacaan lain, yaitu membaca ghalabat, orang-orang Romawi menang. Tapi bacaan ini bacaan yang tidak mutawatir, sehingga tidak boleh kita baca. Jadi bacaan Quran ada dua ya. Yang pertama disebut mutawatir, yang kedua disebut syadz. Nah, kalau bacaannya mutawatir maka boleh dibaca. Kalau bacaannya syadz maka tidak boleh dibaca. Lah terus untuk mengetahui ini bacaannya mutawatir atau syadz bagaimana? Pelajari ilmu namanya ilmu al-qiraat. Ilmu qiraat ini apa bedanya dengan ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu cuma satu macam qiraah, Pak.
qiraah Asim. Nah, kemudian panjenengan belajar ilmu tajwidnya, idhar bagaimana, ikhfa bagaimana, idgham bagaimana, mat atau panjang bagaimana. Tapi ilmu qiraat ini tidak satu macam qiraah, tetapi beberapa macam qiraah. Setelah bisa qiraah Asim, pelajari lagi qiraah Ibnu Katsir, lalu qiraah Nafi', lalu qiraah Abu Ja'far, dan seterusnya sampai 10 qiraat. Mas Nafis tidak boleh lari-lari ya, duduk dulu. Naji ya, naji. Yaqulu, ia mengatakan kanat ghulibat, asalnya Romawi itu kalah, thumma ghalabat, kemudian dia menang. Hakadha qara'a Nasr bin Ali, inilah bacaannya Imam Nasr bin Ali, dia membaca ghalabat. Nah, ini qiraahnya Nasr bin Ali, ini termasuk qiraah yang syadz. Qiraah Amash itu syadz, qiraah Nasr bin Ali itu syadz, qiraah Hasan Basri itu syadz. Yang mutawatir apa saja? Ada 10. Qiraah Ibnu Katsir, Nafi', Abu Ja'far, Asim, Kisai, Hamzah, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, Ya'qub, Khalaf. Nah, ini adalah qiraah mutawatir. Kalau qiraah Nasr bin Ali syadz. Berikutnya 36 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqakum min dha'af, Allah menciptakan kalian dari kelemahan, wahai manusia. Surat Ar-Rum ayat 54. Faqala, maka Nabi mengatakan, min du'af, dari kelemahan. Jadi bedanya apa? Yang pertama dotnya di fathah, artinya kelemahan. Yang kedua dotnya di dhammah, artinya sama, kelemahan. Ini bukan berarti bacaannya salah, tapi maksudnya dua-duanya bisa dibaca. Jadi kalau kita membaca surat Ar-Rum ayat 54, silahkan pilih, boleh min dha'fin, boleh min dhu'fin. Kalau yang awal dha'fin, maka akhirnya juga dha'fin. Kalau yang awal dhu'fin, maka akhirnya juga dhu'fin, karena kan diulang 2 kali. Berikutnya babun wa min suratil Qamar, dari surat Al-Qamar. Ada apa yang berbeda? 2937 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membaca, fahal mim mudzakir, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an ini? Surat Al-Qamar ayat 15. Nah, ini bacaannya tidak ada perbedaan, Pak. 10 qiraat semuanya membaca mudzakir. Mudzakir itu asalnya adalah muztakir, dari kata-kata zakara kemudian ditambahi dengan ta menjadi muztakir. Zakara itu adalah peringatan, kalau muztakir mengambil peringatan. Nah, orang Arab membaca muztakir itu susah, Pak, karena setelah zal sukun kemudian ketemu ta yang makhrajnya mirip. Akhirnya karena susah, mereka hapus taknya, kemudian zalnya ini dijadikan apa? Taknya dijadikan dal, menjadi mudzakir. Terus mereka masih susah lagi, zal ketemu dengan dal. Akhirnya zalnya dihapus, karena zalnya dihapus diganti tasdid menjadi mudzakir. Nah, jadi ini mengalami 2 kali perubahan. Asalnya mudzakir berubah menjadi mudzakir, kemudian mudzakir berubah menjadi mudzakir. Jelas ya? Nah, sehingga kalau mencari di kamus kata-kata mudzakir, jangan dicari di huruf dal, mungkin ketemu. Carinya di huruf apa? Di huruf dal. Dari zakara kemudian nanti akan muncul kata-kata mudzakir atau mudzakir atau mudzakir. Nah, kemudian diubah bacaannya menjadi mudzakir, artinya sama, yaitu mengambil pelajaran dan peringatan. Jadi maksudnya adalah Allah itu sudah menjadikan Quran ini mudah. Karena Quran itu mudah, maka mari diambil pelajaran. Orang Jawa baca Quran bisa dimudahkan oleh Allah, karena mari kita orang Jawa semuanya harus bisa baca Quran. Jangan gara-gara kita Jawa kemudian tidak mau belajar Quran karena itu bahasa Arab,
Padahal Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, termasuk juga untuk dibaca, dimudahkan oleh Allah. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Belajar membaca, belajar tafsirnya, belajar qiraatnya, semuanya dimudahkan oleh Allah. Bukti bahwasanya Quran itu dimudahkan, bahwasanya banyak orang-orang non-Arab yang hafal Quran padahal tidak paham isinya, Pak. 30 juz hafal dia. Ditanya, apa maksudnya, Le? Orang mudeng, Pak. Cuma hafal saja. Ini berarti mudah. Karena kitab-kitab yang dulu, Taurat, Injil, Zabur, itu nggak ada yang hafal kecuali 1 orang atau 2 orang. Makanya muncul ayat yang mengatakan Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putranya Allah. Kenapa? Karena Uzair ini berhasil menghafalkan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat di atas muka bumi udah dihancurkan oleh orang-orang yang benci sama kitab Taurat, sehingga tidak ada satupun Quran kitab Taurat di atas muka bumi. Tiba-tiba muncul Uzair ini, dia mengatakan meskipun Taurat sudah tidak ada di atas muka bumi, masih ada dalam kepala saya. Saya sudah hafal 30 juz kitab Taurat. Akhirnya dia diktekan lagi, ayo didikte lagi, ditulis lagi. Nah, karena dia berhasil menghafalkan Taurat, akhirnya dikatakan sebagai anak Tuhan ini dia ini. Padahal bukan anak Tuhan, dia manusia. Nah, kenapa dia eluk-elukan? Karena dia bisa hafal Quran Taurat maksudnya, sementara yang lain nggak bisa. Nah, kalau di kalangan umat Islam ini orang hafal Quran nggak dipertuhankan, Pak. Kenapa? Akeh liang nih. Banyak yang hafal Quran, nggak ada masalah, nggak perlu dipertuhankan seperti itu. Berikutnya babun wa min suratil waqi'ah, dari surat Al-Waqi'ah ada perbedaan apa? 2938 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah biasanya membaca faruhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Biasanya dibaca faruhu, ra-nya di fathah, di sini malah di dhammah. Terjemahnya insyaallah sama. Saya belum ngecek lagi ya. Tapi biasanya kalau cuma harokat berbeda itu biasanya terjemahnya tidak berubah biasanya. Seperti yang tadi, Pak. Dhafin sama dhufin. Rawhun itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rayhan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jannatun Na'im itu adalah kebun yang penuh dengan kenikmatan, yaitu kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Rayhan itu punya 2 makna ya. Makna pertama rizki, makna yang kedua adalah kullu nabatin tayyibir rih, setiap tanaman yang wangi itu disebut rayhan. Nah, maka maksudnya ahli jannah itu nanti akan mendapatkan rahmat Allah dan akan mendapatkan rayhan, rezeki yang ada di dalam jannah sangat banyak rezekinya. Salah satunya adalah tumbuhan-tumbuhan yang wangi-wangi di dalam jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah kita lewati beberapa hadis, lebih banyak yang mutawatir daripada yang syadz. Nah, sekarang kita masuk bab baru, babun wa min suratil lail. Ini kita mengulang lagi bacaan yang syadz. Yang syadz yang tidak boleh dibaca ya. Tapi untuk tafsir boleh, untuk dibaca sebagai Al-Quran nggak boleh. 2939 dari Alqamah radhiyallahu anhu rahimahullah yang mengatakan, kami datang ke Syam, lalu Abu Darda datang kepada kami. Maka Abu Darda bertanya, apakah di antara kalian ada seseorang yang membaca kepada saya dengan bacaannya Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud? Maka mereka pun menunjuk kepada saya, karena Alqamah ini adalah muridnya Ibnu Mas'ud. Maka saya mengatakan, ya saya. Maka Abu Darda bertanya, bagaimana kamu mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini, wallaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi? Maka saya pun menjawab, saya mendengar Abdullah bin Mas'ud membacanya wallaili idza yaghsha wadzakari wal untha. Nah, ini wadzakari wal untha ini qiraah syadzah, sehingga tidak boleh kita baca seperti ini, Pak. Tandanya qiraah syadzah salah satunya adalah
tulisannya tidak sama dengan yang di mushaf Quran. Di mushaf Quran bagaimana tulisannya? Wa ma khalaqa, ya kan? Terus ma khalaqanya dihapus menjadi wa dzakari wal untha. Berarti dia sudah mengurangi dua kata, ma khalaqa. Nah, tulisan yang berbeda seperti ini adalah salah satu tanda qiraahnya qiraah yang syadz. Kalau tulisannya sama, meskipun harokatnya atau bacanya beda, nah itu masih bisa diterima. Saya kasih contoh, Pak. Misalnya surat Al-Hujurat, fatabayyanu. Kemarin saya ingin sholat Jumat, saya membaca di sini in ja'akum fasiqun binaba'in fatatsabbatu, saya baca begitu. Nah ini qiraah mutawatir, meskipun bacanya beda tapi kan hurufnya sama, wadahnya sama, fatatsabbatu, nah, sama, hanya beda titiknya saja, satunya di atas, satunya di bawah. Nah sehingga ini masih dimaafkan seperti ini, alias masih bisa sebagai qiraah mutawatirah. Tapi kalau sampai seperti ini beda tulisannya, wadzakari wal untha, nah ini sudah jelas ini qiraahnya syadz, sehingga nggak boleh dibaca. Tapi isinya untuk tafsir benar, wadzakari demi laki-laki, wal untha demi perempuan. Berarti Allah bersumpah dengan makhluknya yang laki-laki dan perempuan. Boleh Allah bersumpah dengan apapun makhluknya. Kalau kita hanya boleh bersumpah dengan salah satu dari dua, nama Allah atau sifat Allah. Demi Ar-Rahman boleh, demi rahmat Allah boleh, selain itu nggak boleh. Tapi kalau Allah bersumpah demi cowok, demi cewek, nah silakan, Allah bebas. Lalu Abu Darda berkomentar, dan saya demi Allah seperti inilah saya mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Lail seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Dan mereka orang-orang ini menghendaki saya untuk membacanya dengan bacaan wa ma khalaqa. Saya tidak mau mengikuti mereka. Dan inilah bacaannya Abdullah bin Mas'ud, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz dzakari wal untha. Ini hadisnya meskipun sahih, Pak. Dan dua sahabat Nabi yang membacanya, tetapi karena tidak mutawatir, kita tidak boleh membaca. Jelas ya? Jadi ilmu membaca Quran ini ada ilmunya khusus, sehingga kita tidak bisa mengatakan oh ini hadisnya sahih kok berarti bisa diamalkan. Oh enggak begitu. Ilmu qiraat ini ilmunya khusus. Ini kan kita sekarang membaca hadis kan. Nah, teori hadis dengan teori ilmu qiraat berbeda. Teori hadisnya sahih, betul hadisnya sahih. Tetapi teori qiraat mengatakan kalau tidak mutawatir hanya bisa untuk tafsir, tidak bisa untuk tilawah. Nah maka untuk tilawah nggak bisa, Pak. Tapi untuk tafsir silahkan. Okay? Jadi kita menafsirkan surat Al-Lail, kemudian kita mengatakan ada dua tafsir di sini. Tafsir yang pertama, demi zat yang menciptakan cowok dan cewek, berarti Allah bersumpah dengan dirinya, karena dirinya lah yang menciptakan cowok dan cewek. Tafsir yang kedua, Allah bersumpah dengan cowok dan ceweknya itu sendiri. Ya, jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, boleh, tidak ada masalah. Berikutnya babun wa min suratidz dzariyat, dari surat Az-Dzariyat ada perbedaan apa? 2940 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah membacakan kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini adalah bacaan yang syadz. Kenapa? Karena tidak sesuai tulisan mushaf Quran. Mari kita lihat tulisan mushaf Quran. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwa diubah menjadi inni ana. Nah, ini berarti tidak sesuai tulisan mushaf Quran. Kalau tidak sesuai tulisan mushaf Quran, namanya qiraah apa? Syadz. Loh, ini hadisnya sahih itu gimana? Betul sahih, tapi nggak bisa untuk bacaan. Bisanya untuk apa? Untuk tafsiran. Tafsiran boleh. Jadi Allah mengatakan tentang dirinya dengan kata-kata innallaha huwa, atau Allah mengatakan tentang dirinya inni ana, nggak apa-apa. Untuk tafsir boleh.
Sehingga kalau kita menafsirkan dengan ayat ini ana, nah ini bisa kita ambil pelajaran. Berarti mengatakan ana itu nggak apa-apa. Allah saja mengatakan ana. Karena sebagian orang kan melarang, jangan mengatakan ana, saya, karena itu egois. Nah, tidak selalu mengatakan ana itu egois. Misalnya panjenengan ditanya, panjenengan namanya siapa? Nah, kita menjawab saya fulan. Kita mengatakan saya atau anak itu bukan egois. Egois itu kalau mementingkan diri sendiri, aku tok itu baru egois ya. Tapi kalau tidak mementingkan diri sendiri ya namanya bukan egois. Jadi boleh ngomong anak itu boleh, saya boleh. Allah saja juga mengatakan ini anak. Maka ini untuk tafsir bisa ya, tapi untuk tilawah atau membaca Quran itu yang tidak bisa. Berikutnya babun wa min suratil haji, dari surat al-hajj. Ini urutannya kurang bagus Pak. Tadi surat Adz-Dzariyat, ini kan surat-surat akhir. Tiba-tiba surat Al-Hajj. Ini saya nggak tahu kenapa Imam Tirmidzi kok tidak mengurutkan seperti ini, saya nggak paham kenapa. Seandainya beliau masih hidup, saya WA Pak. Mbah Imam, kenapa panjenengan tidak urut ini babnya? Bawa diurutkan pena. Nah, mungkin beliau punya jawaban. Ngene jawaban kok ngene Tapi saya kita nggak punya nomor WA-nya Mbah Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Mudah-mudahan semua kita bertemu dengan para ulama di dalam surga, termasuk Imam Tirmidzi ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti saya pesan kalau panjenengan ketemu Imam Tirmidzi, tolong ini ditanyakan Pak. Mbah Imam, dulu kita ngaji Sunan Tirmidzi, babnya kok tidak urut pripun Mbah? Ditanyakan. Tapi jangan Mbah lah, usianya 33 beliau. Jadi semua yang masuk surga itu usianya menjadi berapa? 33. 2941 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, kamu melihat orang-orang itu seperti mabuk padahal mereka itu tidak mabuk, tapi karena kiamat yang sangat dahsyat mereka bingung sampai seperti orang mabuk. Nah, ini boleh dibaca dengan sakro, su diubah menjadi sa, ka diubah menjadi ke, sakro. Kalau dibaca sakro maka belakangnya juga harus sama. Wa taranna sakro wa ma hum bisakro. Wa taranna sakro, ini sin ketemu sin diidghamkan. Boleh diidghamkan, boleh tidak, ada dua qiraah dalam ilmu qiraah. Sampai di sini sudah ketemu ketiga bintang, berarti ini sudah selesai ya. Tapi di belakangnya disebutkan di sini Imran bin Husain meriwayatkan kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu safar, lalu beliau membaca ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Oh, ini kok Luqman. Bukan Luqman, salah. Ini yang dimaksudnya adalah surat Al-Hajj ayat 1. Nah, kemudian sampai pada ayat watarana sasukara ayat yang kedua. Baik, kemudian masih tersisa beberapa bab lagi. Hadis 2942 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi sama sangat jelek li ahadihim seseorang, au qala li ahadikum seseorang dari kalian, ayyakula kalau dia itu mengatakan nasitu saya telah lupa atau melupakan ayat kaita wa kaita, ayat ini dan itu. Bal huwa, bahkan dia itulah nusya, dibikin lupa. Fastadkiru, maka ulang-ulangilah supaya ingat Al-Qur'an, akan Al-Qur'an. Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi zat yang tanganku jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah, lahwa sungguh Quran itu asyaddu tawassiyan, lebih cepat lepasnya min suduri rijali, dari dada-dada para laki-laki, lebih cepat daripada apa? Minan na'am, daripada ternak. Ternak di sini maksudnya adalah unta, min uqulihi, dari ikatannya. Kenapa yang dimaksud ternak di sini unta? Karena ternak yang diikat pada kakinya itu hanyalah unta. Kalau kambing cara mengikatnya bukan di kaki ya, tapi di lehernya. Nah, ukul itu adalah ikat yang ditaruh pada kaki unta. Jadi caranya kakinya ditekuk begini. Nah, kemudian bagian dengkulnya dikasih igol. Igol itu ikat yang bundar, yang biasanya untuk kepala itu.
Orang Arab pakai sorban kan, kemudian di atasnya ada talinya. Nah itu bisa untuk tali unta. Nah di sini Rasulullah katakan Quran itu mudah lepas. Kalau dibandingkan dengan unta itu lebih cepat Qurannya yang lepas daripada untanya. Kalau nggak percaya silahkan dicoba aja. Kita tali unta. Setelah itu kita ngapalkan Quran. Nah kemudian kita nggak ngulang-ulang lagi. Nanti pasti akan cepat hilang lagi hafalan kita tersebut. Nah maka supaya tidak hilang hendaklah diulang-ulang kita membaca menghafal Al-Quran tersebut. Dan seseorang jangan mengatakan nasitu. Kenapa? Karena nasitu itu bisa diartikan dua. Bisa diartikan lupa, bisa diartikan melupakan. Kalau melupakan kan jelek Pak. Quran kok kamu lupakan, gimana itu? Nah maka supaya artinya tidak jelek diganti dengan nusitu. Contohnya dalam Al-Quran, wa dzakirna minhu ma nussina. Jangan nasina. Nah tolong ya, yang biasa mimpin baca doa setelah tilawah Quran itu kalau terbiasa wa dzakirna minhu ma nasina, silahkan diganti apa? Nussina. Apa bedanya? Kalau nasina bisa diartikan jelek, melupakan Quran, padahal nggak boleh Quran dilupakan itu. Quran dilupakan siksanya besar. Tapi kalau nusina, kami dibikin lupa. Nah memang kita itu tidak berbuat, yang berbuat adalah Allah yang membuat kita itu lupa. Kalau kita tidak ingin melupakan sebenarnya, tapi kadang-kadang kita dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakirna, dan jadikanlah kami ingat terhadap Al-Quran sesuatu yang kami sudah dibikin lupa, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu majah tentang unzilal Quran. Quran telah diturunkan ala sab'ati ahruf, pada 7 huruf, maksudnya 7 logat. 2943 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan saya telah lewat kepada Hisham bin Hakim bin Hizam dalam keadaan dia membaca surat Al-Furqan pada waktu masa hidup Nabi SAW. Lalu saya mendengarkan bacaannya. Ternyata dia itu membaca dengan logat-logat yang banyak yang tidak dibacakan kepada saya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saya nyaris usawir, saya meloncat kepada dia. Jadi saking rakuate, wah ini mau ngawur nih, mau ditangkap oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tampaknya orangnya cukup mudah emosi Pak. Nah, sehingga ngerti orang sholat ngawur begini, mau ditangkap sama Sayyidina Umar, mau meloncat dia. Tapi akhirnya dia sadar, wong sholat nggak boleh begitu. Fanadhartuhu, lalu saya menunggu dia sampai dia salam. Tatkala salam, labbabtuhu, saya cengkiwing dia biridaihi, dengan selendangnya. Ini jangan menganggap Sayyidina Umar orangnya jelek, jangan begitu ya. Karena Hisham ini anak muda, sementara Sayyidina Umar ini orang tua. Nah, jadi panjenengan bayangkan itu, mbah-mbah nangkep anak muda yang bacaannya dianggap salah, ditangkap begini. Lalu saya berkata, siapa yang membacakan kepada engkau surat ini yang saya tadi mendengar kamu membacanya? Maka dia menjawab, telah membacakan kepada saya Rasulullah SAW. Maka saya berkata kepada dia, kadzabta, kamu dusta demi Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW, sungguh dia itu membacakan kepada saya surat ini, tetapi tidak seperti yang kamu baca. Yang dimaksud dusta itu maksudnya bukan bohong, itu bukan Pak. Kata-kata kadzaba dalam bahasa Arab itu maksudnya khilaful waqi', tidak sesuai fakta. Jadi artinya kamu salah, kamu. Nah, maka kadzabta di sini lebih bagusnya dikatakan apa? Kamu salah demi Allah. Ya. Lalu saya pun pergi menggiring dia kepada Nabi SAW. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar ini Hisham ini membaca surat Al-Furqan dengan logat-logat yang engkau tidak bacakan kepada saya, sementara engkau sudah membacakan surat Al-Furqan kepada saya, logatnya tidak seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, arsilhu, lepas dulu dia, wahai Umar. Ini uang ini, tutup kewan nih, dilepas dulu, jangan dicekewing terus nih. Iqra ya Hisham, wahai Hisham, kamu baca dulu. Nah, adem sama Nabi, santai, tenang, orang kerusa-kerusu, tenang, santai. Lalu beliau
membacakan kepada Nabi bacaan yang tadi saya dengarkan pas salat tadi. Lalu Nabi SAW bersabda, hakadha unzilat, memang seperti itulah surat Al-Qur'an ini diturunkan, itu bacaannya sudah benar. Lalu beliau berkata kepada Umar, bacalah wahai Umar. Lalu saya pun membaca dengan bacaan yang dulu dibacakan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi juga bersabda, hakadha unzilat, seperti itu juga diturunkan. Jadi bacaan wahai Umar benar, bacaannya Hisham juga benar. Mungkin saja bacaannya Umar ini logat orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, bacaannya Hisham ini logat orang-orang Madinah. Nah, sesuaikan dengan orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW. Jadi gambarannya begini Pak, kalau misalnya Quran itu bahasa Jawa misalnya, maka Nabi ketika mengajarkan bacaan Quran di Jawa Timur, beliau mengatakan riwariwi. Beliau kalau mengajarkan Quran di dalam bahasa Jawa Tengah, beliau mengatakan wirawiri. Misalnya ya, Nabi Musa wirawiri mencari Nabi Khadir. Nah, itu misalnya ayatnya begitu seandainya bahasa Jawa. Itu kalau pas di Jawa Timur, beliau membacanya Nabi Musa riwariwi mencari Nabi Khadir. Riwariwi wirawiri itu sama maknanya, hanya logatnya saja beda, satunya Jawa Tengah, satunya Jawa Timur. Kenapa dua-duanya diajarkan oleh Nabi? Supaya mudah. Yang Jawa Timur baca Quran yang mudah, yang Jawa Tengah baca Quran juga mudah. Nah, sehingga disesuaikan dengan logatnya masing-masing. Itu gambarannya begitu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini unzila ala sab'ati ahruf, diturunkan atas 7 huruf. Nah, kata-kata huruf ini diperselisihkan banyak oleh para ulama. Apa maksudnya 7 huruf? Tapi yang paling mudah dipahami dan yang paling sahih itu adalah 7 logat tadi. Faqra'u, bacalah ma tayassara minhu, apa yang mudah dari Al-Quran tersebut. Karena ada 7 logat. Nah, mana yang paling mudah silahkan dipakai. Itulah sebabnya qiraah yang sekarang terkenal adalah qiraah apa? Asim. Kenapa? Qiraah Asim paling gampang. Dulu qiraah Asim tidak terkenal Pak. Di Mekah itu yang terkenal qiraah Ibnu Katsir. Di Madinah itu yang terkenal qiraah Nafi. Imam Nafi ini kalau ngomong baunya wangi sekali. Kenapa? Karena waktu itu dia mimpi ketemu Nabi SAW. Kemudian Nabi meludah pada mulutnya Imam Nafi. Bangun tidur langsung wangi mulutnya, gara-gara diludahi Nabi. Tur mimpi tok nih. Nah, maka kalau panjenengan pengen bau mulutnya wangi, silahkan mimpi ketemu Nabi. Kemudian minta kepada Nabi, tolong ya Rasulullah, ludahkan ke mulut saya supaya wangi. Kalau mimpinya ketemu dengan selain Nabi, diludahi tambah gosok mengelaknya. Nah, kalau diludahi Nabi, ya, wangi baunya. Nah, ini kemudian qiraah Ibnu Katsir sudah di Mekah sudah punah, qiraah Nafi di Madinah sudah punah. Sekarang orang Makkah Madinah sama semuanya bacanya qiraah Asim. Nah, yang pengen tahu qiraah Ibnu Katsir kayak apa, silahkan ditulis di YouTube qiraah Ibnu Katsir. Nanti akan muncul ya. Murattal Ibnu Katsir. Insyaallah akan muncul. Qiraah Asim terkenal kenapa? Karena khalifahnya Utsmaniyin ini orang-orang non-Arab dan mereka menyebarkan khilafahnya ke negara non-Arab. Nah, ketika mereka bertemu dengan orang-orang non-Arab, mereka kemudian mengajarkan Quran itu tampaknya paling mudah pakai Asim. Akhirnya diajarkan oleh mereka qiraah Asim. Nah, akhirnya masuk di Indonesia qiraah Asim. Qiraah Asim ada 2 perawinya. Perawi pertama Syu'bah, perawi kedua Hafs. Nah, kita ini membaca dengan riwayat Hafs. Berarti kita masih belum membaca dengan satu lagi riwayat Syu'bah. Setiap qiraah punya 2 riwayat. Berarti baca Quran caranya totalnya ada 20 macam. 10 qiraat, tapi setiap qiraatnya punya 2 cabang riwayat. Nah, kita baru membaca 1/20 dari 20 macam bacaan Quran. Karena itu yang sudah lancar bacaan Qurannya jangan merasa bangga, aku selancar. Lancarmu lagi 1/20 itu. 1/20 dari bacaan Quran yang banyak itu. Berikutnya 2944.
Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril. Lalu dia mengatakan, wahai Jibril, inni bu'itsu, saya diutus ila ummatin, kepada satu umat ummiyin yang buta huruf. Mereka itu orang-orang Arab. Minhum, di antara mereka al-ajuz, ada mbah tua perempuan, ya. Wa syekhul kabir, dan mbah tua laki-laki, wal gulam, dan anak kecil, wal jariyah, dan anak perempuan, wal rajul, boleh juga gulam itu diartikan budak laki-laki, jariyah budak perempuan, wal rajul, dan seseorang laki-laki, alladzi lam yaqra, yang tidak pernah membaca kitaban qattu, satu kitab pun sama sekali. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Quran itu telah diturunkan di atas 7 logat. Karena itu apa? Tidak usah susah, umatmu semuanya bisa membaca, karena ada macam-macam logat. Dalam hadis yang lain disebutkan 7 pintu. Unzilal Quran, Quran diturunkan min sab'ati abwab, dari 7 pintu. Kan sumbernya dari langit, Pak. Langit kan ada pintu-pintunya. Ini 7 pintu. Ala sab'ati ahruf, dengan 7 logat. Kulluha syafin kafin, semuanya dari 7 tadi itu adalah bisa menyembuhkan dan mencukupi, alias menyembuhkan untuk ruqyah bisa, kemudian menyembuhkan hati yang sakit karena kafir dan syirik dan syubhat juga bisa. Demikian juga cukup di dalam bab mukjizatnya, fasihnya sudah sama antara satu qiraat dengan qiraat yang lainnya. Karena itu bebas kita memilih bacaan Quran yang manapun, baik yang biasa dibaca di Indonesia yaitu qiraat Asim, maupun bacaan yang lain-lainnya juga dipersilahkan bebas. Bahkan boleh kita mentalfik. Talfik itu menggabungkan 2 qiraat, boleh. Ayat pertama qiraat Asim, ayat kedua qiraat Nafi', boleh. Saya kasih contoh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, qiraat Asim. Maliki yaumiddin, qiraah Nafi', Maliki pendek, ya. Kalau Asim kan Maliki yaumiddin. Nah, kita baca pendek berarti kita gabungkan talfik baina antara Asim wa Nafi'. Qiraah Asim digabung dengan qiraah Nafi', boleh, tidak ada masalah. Yang penting syaratnya 2. 1, tidak terjadi kesalahan lughah, kesalahan bahasa. Contoh kesalahan bahasa tadi, ya, innahu amalun ghairu, akhirnya kesalahan bahasa. Kalau amalun ya ghairu. Kemudian tidak boleh kita itu kadzib, dusta. Dusta maksudnya gimana? Saya mengatakan kepada panjenengan, saya akan ajarkan qiraah Nafi', tiba-tiba saya gabung antara Asim dengan Nafi'. Nah, ini namanya dusta, nggak boleh. Selama tidak merusak logat dan tidak dusta, maka silahkan digabungkan antara 2 macam qiraah. Tapi ini semuanya perlu belajar lebih dalam lagi. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.